Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Alhamdulillah, para hadirin wabil khusus yang kita muliakan, para sesepuh bini sepuh, di malam hari ini kita kembali mengisi waktu kita, meluangkan waktu kita untuk duduk bersama beriktikaf di rumah Allah, di tempat yang paling dicintai oleh Allah. Setelah sholat berjamaah membaca ratib Al-Haddad, kemudian kita akan melanjutkan kajian rutin kita, yaitu mengkaji kitab Risalatul Mu'awanah, dengan harapan semoga dengan hadirnya kita di tempat yang mulia ini, di acara yang mulia ini, menjadi kita hamba yang lebih disayang oleh Allah, lebih diberkahi oleh Allah dalam hidupnya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad setelah membahas tentang persoalan tafakur, bagaimana kita itu diajari oleh beliau untuk bertafakur. Nah, kemudian beliau menyimpulkan bahwa dari bara bentuk wirid-wirid yang telah diperjelas oleh beliau, baik wirid niku amalan yang dilanggengkan. Jadi wirid niku bukan hanya bacaan zikir saja, melainkan wirid itu yang namanya wirid adalah amalan yang dikonsistenkan, istiqomah. Lah niku wirid. Nah, wirid niku sebagaimana seorang yang mengasah pisau. Semakin konsisten dia mengasah, semakin sering dia mengasah, akan semakin tajam. Nah, sebagaimana itulah para rawuh wirid. Kata beliau di pertemuan yang kemarin, semakin orang itu mudawamah, selalu menjaga istiqamah akan wiridnya, maka akan semakin bersinar hatinya dengan cahaya dari Allah, akan semakin siap untuk menampung rahasia-rahasia ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga beliau mengatakan, Habib Abdullah Al-Haddad, bahwa bersegera akan amalan kebaikan, menjaga perbuatan ibadah, langgeng dalam perbuatan taat, ini semua merupakan kebiasaan daripada para nabi dan para wali. Baik di awal mula mereka meniti jalan karena serius pengen dekat dengan rahmat Allah, sampai pada puncak kedudukan mereka. Karena kata beliau, mereka itu para nabi, para wali adalah hamba-hamba yang paling kenal dengan Allah, sehingga semakin kenal, semakin memahami keagungan kebesaran Allah, semakin cinta kepada Allah, maka semakin semangat dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah, tapi kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, niki diskon untuk kita semua ini. Apa kata beliau? Jika memang kamu sibuk dalam harimu, mungkin sibuk dalam bekerja, sibuk beraktivitas dan lain sebagainya, maka minimal, nah ini kata beliau, minimal berusahalah siapkan waktu khusus untuk Allah
dalam satu hari itu dipersiapkan minimal 2 waktu ini saja. Karena 2 waktu ini merupakan waktu yang sangat krusial, waktu yang sangat istimewa sekali. Yaitu yang pertama adalah waktu pagi, mulainya pagi hari. Jadi pada subuh niku sampai terbitnya matahari. Jangan setelah subuh tidur lagi, nggih. Jadi setelah subuh minimal ada ngaji dulu, ada zikir dulu. Sa'ah min awwali naharik wa sa'atan min akhirih. Satu waktu di awalnya pagi dan satu waktu di berakhirnya siang hari, yaitu menjelang maghrib, waktu maghrib. Sibukkan dirimu di 2 waktu tersebut, niki pesan beliau, dengan bertasbih, dengan beristighfar, dan selain itu daripada macam-macam ketaatan. Lu kenapa ya Habib Abdullah kok minimal kok 2 waktu ini? Kenapa harus 2 waktu ini, kok enggak tengah-tengah siang, tengah malam? Kenapa kok setelah subuh sama menjelang maghrib yang harus kita jaga itu? Faqad ruwiya anillahi ta'ala annahu qala, karena diriwayatkan dalam hadis Al-Qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, Ibna Adam, wahai umat manusia, ij'alli, jadikanlah untukku, sa'atan min awwali naharik, satu waktu di awal pagimu, wa sa'atan min akhirih, dan satu waktu menjelang akhir daripada siangmu. Allah Ta'ala menyatakan, wahai manusia, jadikanlah untukku, luangkan waktumu untukku, yaitu di awal pagi dan di akhir siang menjelang maghrib. Aku fakama baina dzalik, maka aku akan cukupi untuk dirimu antara awal pagi tersebut dan menjelang maghrib tersebut. Jadi kalau minimal kita nggak bisa terus-terusan berbuat zikir, mengaji, minimal kata beliau jangan sampai terlewat 2 waktu ini para rawuh, setelah subuh dan waktu maghrib. Nah ini alhamdulillah, kita alhamdulillah diberi taufik oleh Allah mengisi waktu maghrib kita dengan mengaji. Jadi Gusti Allah menyatakan minimal 2 itu kamu buat taat kepadaku, segala keperluanmu akan aku cukupi dengan sebaik mungkin. Nah, bahkan juga diriwayatkan wa warada anna sahifatal abad idza uridat 'ala Allah azza wa jal min akhiri kulli yaumin. Jadi para rawuh, setiap hari para malaikat niku menyetorkan amalan satu hari kita itu. Nah, jadi ketika shift malaikat pagi sampai maghrib itu naik, kemudian disodorkan amalan kita kepada Allah. Maka diperiksa, apa yang diperiksa? Fa in kana fi awwaliha wa fi akhiriha khairun. Dicek awal paginya baik apa enggak ini. Oh, subuhnya baik, ngaji lagi, baca wirid lagi, baca wirdul latif misalnya, baca rotib, baca zikir-zikir. Wa fi akhiriha, dan akhirnya pun juga dicek. Jadi yang dicek 2 intinya itu, pagi hari sama akhir daripada siang. Oh baik ini, maghribnya dia bagus, menjelang maghrib bagus, setelah maghrib bagus. Yaqulullahu ta'ala lil malak, apa yang terjadi ketika kedua waktu itu baik? Allah Ta'ala menyatakan pada malaikat, umhuma baina dzalik, hapus dosa daripada hambaku itu apa yang terjadi antara pagi dengan malam tadi itu. Wa dzalika min fadlillah alaina,
Ini merupakan besarnya anugerah Allah Ta'ala kepada kita, wa 'alan nas, dan kepada seluruh umat manusia. Walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Akan tetapi banyak daripada manusia yang tidak mampu, yang tidak pintar, yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal iyadu billah min dzalik. Sehingga pada akhir kajian tentang wirid ini beliau mengatakan, kita bagaimana mungkin harus menjaga keistiqomahan kita, ya, menjaga semangat kita minimal para rawuh di dua waktu tersebut, ya, sehingga mudah-mudahan hati kita ini semakin baik, ya, semakin bersih daripada segala kotoran, semakin terhias daripada hiasan-hiasan yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena ini menjelang Ramadan, menjelang Ramadan, dan ini kebetulan fasalnya selesai, insyaallah masuk fasal baru. Wallahu a'lam ini, ya. 2 minggu lagi kalau belum masuk Ramadan, kalau sudah berarti mudah-mudahan sehat panjang umur, setelah lebaran. Amin ya rabbal alamin. Nah, niki momen para rawuh kita sedikit ingin membahas tentang masuknya bulan suci Ramadan. Karena tidaklah seorang hamba niku kok ditakdir kali Gusti Allah mendapatkan lagi bulan suci Ramadan, melainkan itu pertanda bahwa Allah Ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk semakin mempersiapkan akhirat kita sehingga lebih baik. Nah, karena dikatakan orang ini dalam datangnya bulan suci Ramadan itu terbagi menjadi 3. Nah, ini sebentar lagi kan Ramadan, kurang lebih 2 minggu, nggak sampai. Dikatakan hamba-hamba Allah niki dengan akan tibanya bulan Ramadan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, golongan yang merasa biasa saja dengan datangnya bulan suci Ramadan. Ya, Ramadan itu ya seperti bulan-bulan yang lainnya. Islam, Islam. Meyakini la ilaha illallah, meyakini. Tapi Ramadan tidak melaksanakan puasa Ramadan. Tidak menempatkan Ramadan dengan keagungannya. Padahal Nabi SAW suatu ketika, ya singkat ya, hadis yang sangat panjang, Nabi diperlihatkan oleh Allah ada sekelompok orang niku digantung yang diikat niku, yang diikat itu tulang daripada tumitnya belakang. Posisi terbalik, mulutnya itu robek, terkucur darah terus. Sangat mengerikan sekali. Ditanya oleh Nabi, siapa? Man haula? Siapa mereka? Maka dijawab, mereka ya Rasulullah adalah orang-orang yang membatalkan puasa sebelum waktunya berbuka. Sampai dikatakan seandainya 1 hari saja, 1 hari di bulan Ramadan ditinggalkan tanpa uzur, tanpa uzur, itu fadilahnya tidak bisa setara sekalipun dikodok puasa 1 tahun. Fadilahnya kalau puasanya dikodok 1 hari, tapi kalau keutamaannya rugi sekali. 1 tahun itu belum bisa menandingi 1 hari di bulan suci Ramadan jika ditinggalkan tanpa uzur. Itu golongan yang pertama, naudzubillah. Ramadan dengan selain Ramadan biasa saja. Ya sama saja, saya tetap aktivitas. Puasa ya nek seneng, nek lagi males ya enggak puasa. Lah niki hati-hati. Golongan yang kedua, dia menyadari bulan suci Ramadan, mengenal keagungan Ramadan, tapi pengen cepat-cepat Ramadan selesai. Ya, bahkan mungkin hari pertama sudah posting H-29 hari raya misalnya. Kok lama ya misalnya ya, Ramadan kok tidak barbar misalnya. Sumpah tidak riang gembira dengan apa? Dengan Ramadan, sumpah
Aduh, puasa lagi, nggih. Tapi nggih puasa. Nah, ini golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, dan ini golongan yang mudah-mudahan kita termasuk, kita belajar mudah-mudahan menjadi golongan yang ketiga, yaitu kelompok daripada hamba-hamba Allah yang merindukan datangnya bulan suci Ramadan, yang sangat gembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan, sangat bersyukur kali Gusti Allah masih diberi sekali lagi kesempatan menikmati indahnya bulan suci Ramadan, menikmati hari-harinya di bulan Ramadan. Bukan hanya omong kosong, saya gembira Ramadan tapi gak terawih misalnya ya sama saja ini ya, sami mawon nih. Ya, gembira itu bagaimana para rawuh? Betul-betul dinikmati setiap harinya, setiap jamnya, setiap detik di bulan Ramadan tuh dinikmati betul. Dalam artian apa? Dimaksimalkan ibadahnya, ditahan maksiatnya, belajar lebih baik. Biasanya maksiat, direm maksiatnya. Bukan berarti setelah Ramadan balik ya padha wae ya. Dalam artian Ramadan ini madrasah. Biasa menahan maksiat sehingga setelah lebaran naik kelas. Naik kelas dalam artian apa? Menjadi pribadi yang lebih baik. Ketika Ramadan mau selesai sedih, rasanya 10 hari terakhir sedih. Bukan tambah munyer-munyer ke pasar ya. 10 terakhir tambah sedih, ya Allah. Saya kira-kira tahun depan masih datangi Ramadan lagi apa Anda? Sedih, seolah-olah Ramadan terakhir. Seakan-akan Ramadan terakhir. Ini kelompok yang ketiga, para rawuh. Kelompok yang ketiga. Dan ini Allah Ta'ala sekali lagi nggih, tidak butuh dengan puasa kita. Kita itu diwajibkan berpuasa. Siapa yang untung? Kita sendiri, para rawuh. Allah Ta'ala sama sekali nggak butuh dengan ibadah kita. Nah terus sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya supaya kita itu menjadi semakin gembira dengan kedatangan Ramadan? Kan gitu nggih? Wah, tingkatan paling baik niku napa? Ketika seseorang bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, supaya kita bisa merasakan kegembiraan tersebut, caranya gimana? Lu bukankah bulan puasa itu lapar dan haus? Kan ngelak saya, kan lapar. Lu seneng piye wong ngelak haus? Lah mari kita renungi apa caranya supaya kita itu benar-benar senang dengan masuknya bulan suci Ramadan. Caranya para rawuh, ketika kita merenungkan, ketika kita memahami lebih dalam bahwa bulan suci Ramadan itu bukan hanya sebagai tuntutan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa, namun lebih dari itu, kitalah para hamba-hamba yang lemah ini, kitalah para hamba yang berlumuran dosa dan salah ini, yang membutuhkan bulan suci Ramadan. Kita ini butuh dengan bulan suci Ramadan untuk melebur segala kesalahan kita, untuk melebur segala kedosa-dosa kita yang mungkin berapa banyak daripada dosa dan kesalahan kita yang tidak akan diampuni, yang tidak akan terhapus kecuali dengan kita membersihkan diri kita di bulan suci Ramadan. Karena di antara dosa niku para rawuh ada yang bisa terhapuskan dengan ibadah sholat. Ada di antaranya yang terhapuskan dengan menunaikan zakat. Ada juga yang hanya terhapus dengan pelaksanaan puasa di bulan suci Ramadan. Kata Sayyidina Umar napa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu.
hisaplah diri kalian sebelum kalian itu dihisap. Ya, sehingga orang yang paling pintar niku para rawuh, orang yang memperhitungkan, orang yang memperhitungkan dalam hidupnya niku. Jadi sebelum wafat sudah memperhitungkan, ya Allah saya banyak salah, saya banyak kekurangan, saya terlalu jauh dari Allah, sehingga dia perbaiki hubungannya dengan Allah, dia banyak istighfarnya kepada Allah, dia banyak bertobat kepada Allah, terutama di waktu-waktu yang mulia, sehingga ketika pada waktunya dia kembali kepada Allah, dia wafat, dia kembali dalam keadaan radiyatan mardiyah, ridho kepada Allah dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Ini harapan kita, dan harapan tersebut, kesempatan tersebut paling besar bisa kita raih hanya di dalam bulan suci Ramadan Karim. Bulan suci Ramadan ini kita butuh atas bulan ini. Makanya orang-orang soleh itu setengah tahun para rawuh, 6 bulan sebelum Ramadan, 6 bulan sebelum Ramadan mereka itu munajat, minta kepada Allah semoga disampaikan pada bulan suci Ramadan. Kenapa? Mereka merasa sangat membutuhkan bulan suci Ramadan untuk membersihkan diri mereka, untuk meningkatkan kelas mereka. 6 bulan setelah Ramadan mereka munajat minta kepada Allah supaya amalan-amalan yang mereka kerjakan di bulan Ramadan diterima kali Gusti Allah. Jadi kalau kita itu paling tidak merasa sebulan sebelum Ramadan itu sudah senang, atau 2 minggu sebelum Ramadan itu sudah gembira dengan akan masuknya bulan suci Ramadan, mudah-mudahan ini tanda-tanda kita termasuk hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Nah kita monggo kita bercermin kepada diri kita golongan yang mana ini? Suatu ketika Nabi SAW ini dalam sebuah hadis, ketika Nabi SAW niku kali para sahabat, yuk kayak kita ngaji gini, ada 3 orang itu lewat. 3 orang ini ternyata beda-beda. Ada di antara mereka yang satu langsung melihat ada ngaji sama Nabi, majelisnya Nabi nih, langsung salah satu itu belok mendekati Nabi, duduk sama Nabi, duduk sama sahabat, menyimak apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Yang kedua sungkan, cuman dari depan situ sungkan dia, wis dari jauh, tidak mau masuk, tidak mau gabung, sungkan. Yang ketiga malah alah ngaji, wis tak lanjut, a'rada anhu, berpaling dari Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, selesai kejadian itu langsung Nabi mengatakan, maukah kalian wahai para sahabatku, saya sampaikan tentang 3 orang ini, yang salah satu ikut hadir itu. Adapun yang satu di antara mereka akbala, dia menghadap, dia ikut bergabung, maka Allah pun menyambut penghadapan dirinya kepada Allah. Adapun yang kedua istahya, enggan untuk ikut bergabung, fastahyallahu minhu, maka Allah pun enggan akan dirinya. Yang terakhir a'rada, berpaling dari Nabi Muhammad, berpaling daripada majelis zikir ilmu kepada Allah, a'radallahu anhu, sebagaimana dia berpaling dari Allah, Allah Ta'ala pun berpaling dari dia. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita termasuk yang mana ini? Kita berpaling dari Ramadan, benci dengan masuknya Ramadan, na'udzubillah, atau kita enggan dengan Ramadan, atau kita Ramadan datang kepada kita sambut Ramadan dengan sambutan gembira berkali lipat, dengan perasaan kita sangat membutuhkan bulan suci Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Ramadan ila Ramadan mukaffirat lima bainahuma idajtunibatil kabair atau kama qala. Bulan Ramadan sampai bulan Ramadan lagi adalah pelebur dosa bagi seseorang
selama dia meninggalkan daripada dosa-dosa besar. Lu sampai pernah diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah, ada para rawuh seorang sahabat namanya Sayyidina Thalhah bin Ubaidillah. Sayyidina Thalhah niki memperhatikan ada dua orang bersahabat. Itu dari kecil amalannya itu selalu bersama-sama. Misalnya kok sholat jamaah, nggih sholat jamaah bareng. Ikut majelis ilmu, nggih ikut majelis ilmu bareng. Sedekah jumlahnya sama. Sholat bareng-bareng. Umroh haji bareng. Amalan keduanya ini persis sama. Memang dari kecil bersahabat. Nah, subhanallah, salah satu di antara sahabat ini wafat lebih dulu ketika ikut peperangan. Ketika ikut perang bersama Nabi, wafat dalam keadaan syahid. Nah, syahid kan mulia sekali, nggih? Dalam keadaan syahid. Sahabat yang satunya wafat setahun kemudian. Jadi selisih berapa? Selisih 1 tahun. Yang satu wafat lebih dulu dalam keadaan wafat syahid, yang satu mboten. Wafat 1 tahun kemudian, tapi wafatnya itu tidak dalam keadaan peperangan, tidak dalam keadaan syahid. Subhanallah. Ketika keduanya sudah wafat, Sayyidina Thalhah ini kok mimpi. Karena memang mengenal mereka berdua, mimpi melihat dua sahabat tersebut kok ternyata yang lebih tinggi derajatnya di akhirat, bahkan yang lebih duluan masuk surga, itu yang wafat lebih akhir, yang wafat tidak dalam keadaan syahid. Bingung niki, Sayyidina Thalhah niki bingung loh. Lah kok aneh? Loh, bukankah yang wafat lebih dulu itu wafat medan perang ya? Jihad, syahid. Loh kok malah yang wafat lebih akhir, lebih mulia, lebih duluan masuk surga? Bingung niki, langsung mendatangi sumbernya ilmu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih para sahabat nggih bingung-bingung, langsung apa? Curhatnya kali Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung dihampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan, ya Rasulullah, diceritakan ceritanya itu. Lah kok ternyata Nabi Muhammad SAW justru tanya balik. Loh, min ayyi dzalik ta'jabun? Wahai Thalhah, mana di antara kisah yang engkau sampaikan ini, mana yang membuatmu heran? Mana yang membuatmu bingung? Dijawab, loh ya Rasulullah, yang satu ini kana aktsarun nasi ijtihadan tsumma istusyhida. Ini lebih payah loh ya Nabi. Yang pertama itu lebih payah, wafat di medan perang, syahid. Wa dakhala hadzal akhar qablahu al jannah. Loh, tapi kok yang masuk surga duluan, kok malah yang wafatnya enggak syahid, yang wafat setahun kemudian? Dijawab, ditanya lagi kali Kanjeng Nabi, alaisa qad makatha hadza ba'dahu sanah? Wahai Thalhah, tidakkah yang wafat lebih akhir itu masih hidup 1 tahun lagi? Wa adraka ramadhana fasomah. Yang wafat lebih akhir, bukankah dia masih mendapatkan 1 lagi bulan Ramadan? Jadi ada selisih. Yang wafat lebih akhir memiliki plus nawa 1 Ramadan lagi. Wa shalla wa sajada kadza wa kadza rakaah. Bukankah yang wafat lebih akhir setahun itu dia masih memperbanyak sholatnya lebih banyak daripada yang wafat lebih dulu itu, sekalipun syahid. Dipertegas kali Kanjeng Nabi, fama bainahuma ab'ad mimma bainas sama'i wal ard. Ketahuilah wahai Thalhah, kedudukan jarak derajat mereka berdua lebih jauh daripada langit dan bumi. Nikilah para rawuh, 1 Ramadan ketika dimaksimalkan oleh seorang hamba,
itu bisa membuat dirinya melesat derajatnya lebih agung, lebih jauh daripada antara langit dan bumi. Maka dari itu, cara kita untuk bergembira, senang, menggembirakan hati kita dengan masuknya menyambut bulan suci Ramadan adalah diantaranya para rawuh dengan menanamkan betul dalam hati kita bahwasanya Ramadan akan selalu agung sekalipun kita tidak mengagungkannya. Tapi justru kita sebagai hamba yang lemah, yang berlumuran dosa, yang banyak salah kepada Allah, Ramadan ini kesempatan besar untuk kita menjadi bekal untuk kita. Kita membutuhkan Ramadan untuk melebur kesalahan kita, untuk lebih menaikkan kelas kita sehingga semakin dicintai, diridhoi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun buletin ini enggak sempat saya bahas nggih, insyaallah, tapi monggo panjenengan baca nggih, panjenengan sampaikan kepada orang-orang terdekat, semoga bermanfaat niki, masyaallah niki, daripada yang fardu, yang sunnah. Kemudian masalah-masalah seputar puasa mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua sehat panjang umur, bertemu setelah lebaran nanti dalam keadaan sehat afiat, amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.